bagi saya yang pernah diresearch ini kesalahan fatal. Jadi jangan sampai orang yang tidak tahu peristiwa seolah-olah tahu peristiwa. Itu sangat jahat menghukum orang yang tidak jelas kesalahannya. Simpulan kita tentang kasus Cirebon tampaknya akan berbalik 180 derajat. Firasat saya mengatakan bukti elektronik itu sudah ada. Ini kan dibingkai sebagai pembunuhan berencana. Kalau pembunuhan berencana, apalagi dilakukan secara berkelompok begitu, pasti ada komunikasi. Ya sejak awal begini, kalau itu peristiwa dugaan, katakanlah kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang meninggal dunia. Atau mungkin diduga seperti Eki dan Vina ini adalah meninggal di TKP. Seharusnya yang membuat laporan tanggal 27 Agustus 2016 adalah petugas atau perwira yang datang pertama ke TKP. Jadi bukan tanggal 31 Agustus dibuat oleh Pak Rudi tadi. Ini ada apa sebenarnya? Itu sudah bagi saya yang pernah diresearch ini kesalahan fatal. Jadi jangan sampai orang yang tidak tahu peristiwa seolah-olah tahu peristiwa. Tapi kalau yang melihat mayat pertama kali di lokasi atau ada yang masih hidup, itu yang harus membuat laporan polisi model A oleh petugas yang datang ke TKP. Itu yang mungkin tidak pernah saya lihat. Untuk kasus ini sebetulnya dari awal saya juga bersedih kenapa Polda Jabar dibiarkan sendiri. Seharusnya dari pusat sudah turun tim lengkap untuk melihat apa yang harusnya ditempuh langkah selanjutnya dalam rangka mengatasi Peggy Setiawan yang sudah ditangkap saat itu oleh Polda Jabar. Apakah dilepaskan dulu atau nunggu pra-peradilan? Karena ini juga menyangkut institusi seperti itu. Dari awal ini sudah banyak ketidaktaatan pada hukum acara pidana atau peraturan-peraturan Kapolri yang ada dan peraturan Kabar Reskrim yang ada, masalah penangkapan dan sebagainya. Jadi alat bukti yang berkaitan dengan pembuktian secara saintifik itu harusnya benar-benar mendukung pada saat proses awal. Sekarang dengan putusan pra-peradilan seperti ini, Peggy bebas, ya lepas dari penangkapan dan menjadi tersangka. Nah, kalau yang lain nanti memang alat bukti tidak mendukung, seperti kita lihat barang bukti, misalnya ada samurai dan sebagainya, terus lukanya katanya ada luka di tubuh padahal tidak. Ini kan debat seperti ini kan nggak bagus nih. Nah, ini mungkin harus dibuktikan kembali bahwa barang bukti yang 24 poin itu kira-kira milik siapa dan digunakan untuk apa, oleh siapa gitu pada saat kejadian kalau memang mereka pelakunya. Kalau itu tidak bisa dibuktikan, potensi bebas semuanya pasti akan bebas. Karena ada persamaan alat bukti yang digunakan untuk penyidikan itu ya berarti ya? Ya kan alat bukti sesuai yang disita dulu kan, udah 24 item itu yang disita oleh penyidik waktu itu. Jadi dengan putusan Peggy dibebaskan oleh sidang pra-peradilan, kalau saya melihat ini bisa seperti teori efek domino tadi. Jadi satu kena jatuh semua, kira-kira seperti itu. Jadi ini menarik karena ada beberapa terpidana yang sudah melalui proses PK dan sampai gerasi. Tapi kita tahu bahwa di Indonesia ini gerasi juga pertama harus minta maaf. Tapi orang biasanya merasakan saya tidak salah, ya udah nggak apa-apa lah saya minta maaf, yang penting gerasi gitu. Tapi ya begitu ada kejadian seperti ini, mungkin suatu saat perlu ada perbaikan tentang undang-undang gerasi. Bagaimana gerasi yang sebaiknya dilakukan seperti itu. Jadi harus ada tim sebelum diputuskan gerasi untuk melihat kasus ini secara utuh seperti ini. Setelah Peggy dibebaskan, Mahfud mengomentari kejahatan Polri dalam kasus ini. Mahfud mengatakan kinerja Polri tidak profesional dan buruk. Kali ini, Mahfud mengatakan polisi sangat jahat. Tak hanya Mahfud, Ogro juga melihat bahwa Ibtu Rudiana membuat kesalahan yang sangat fatal. Ogro mengatakan, Ibtu Rudiana seolah-olah sok tahu pada perkara kejadian yang terjadi. Padahal, faktanya setelah dikembangkan, kasus Vina sampai saat ini kacau berantakan. Ogro berpendapat, menyangkut nama institusi Polri, Polda Jabar sudah tidak berdaya dan dirasa tidak mampu mengatasinya. Maka, diperlukan tim gabungan lengkap. Itu kan penanganannya bukan hanya terlihat
tidak profesional, tapi juga menimbulkan kesan kolutif dan konspiratif gitu. Kenapa? Loh, dulu kasus itu kan sudah 8 tahun lalu dibiarkan, dan baru dibuka lagi sesudah ada film Vina sebelum seminggu. Itu sudah sangat tidak profesional. Reza Indragiri menyoroti siapa sebenarnya pelaku pembunuhan sebenarnya. Reza beranggapan bahwa kasus ini bisa diungkap dengan gampang siapa pelakunya. Reza berpikiran, ada 3 hal yang sangat mudah untuk dilakukan. Selain forensik hasil CCTV, otopsi dan uji DNA sperma, perlu juga dibuka percakapan HP Vina dan Eki. Reza mengatakan, penyidik sudah pasti memiliki bukti percakapan HP masing-masing korban dan tersangka, hanya saja kapan ini mau dibuka. Reza berkeyakinan, Ibtu Rudiana dan penyidik sangat paham akan hal ini, kenapa enggan dibuka ke publik. Namun, netizen sudah berpendapat lain, Ibtu Rudiana kini sudah mulai tersudut. Ini yang saya tunjuk. Pak Kapolri pun sudah memberikan testimoni bahwa kerja penegakan hukum atau pengungkapan kasus pada tahun 2016 tampaknya tidak begitu disiplin terkait dengan azas-azas saintifik. Karena itu, lakukan eksaminasi ke hulu untuk melakukan review seberapa jauh kerja saintifik itu sudah atau belum dilaksanakan secara optimal. Dan boleh jadi di situ justru akan ditemukan alat bukti baru atau novum. Betapa indahnya menurut saya ketika peninjauan kembali yang berpotensi mengubah 180 derajat nasib para terpidana justru bermula dari alat bukti baru yang ditemukan oleh Polri sendiri. Ketimbang menunggu para terpidana berkerut dahi, berpeluh-peluh, mencari alat bukti susahnya luar biasa, Polri yang justru dengan kebesaran jiwanya menemukan alat bukti itu. Lalu mendorong ke PK. Itu yang menurut saya... Melalui mekanisme ekshumasi tadi yang Mas Riza sampaikan. Kerja saintifik menurut saya selama ini dalam perbincangan di TV1 saya meninjau ada 3 persoalan. Sperma yang tidak diuji DNA, hasil otopsi, kemudian rekaman CCTV yang tidak dibuka. Tapi hari-hari belakangan ini muncul pemikiran saya tentang betapa pentingnya pihak Polda Jabar buka-bukaan tentang bukti komunikasi elektronik para pihak pada malam itu. Dasar berpikirnya begini, ini kan dibingkai sebagai pembunuhan berencana. Kalau pembunuhan berencana, apalagi dilakukan secara berkelompok begitu, pasti ada komunikasi. Komunikasi. Nah, silakan buka gawai para terpidana pada waktu itu untuk mengecek ada atau tidak sesungguhnya komunikasi antara mereka terkait dengan pembunuhan berencana. Termasuk gawai korban juga mungkin ya? Betul, tepat. Saya bayangkan almarhumah Vina dan almarhum Eki ini sebagai potret remaja yang ceria, sehat, aktif bersosialisasi, termasuk berteman via gawai. Buka handphone mereka untuk mengetahui apa, maksud saya tentang apa, antara siapa dengan siapa, dan jam berapa komunikasi itu dilakukan oleh para korban. Perkiraan saya, kalau Polda Jabar atau Mabes Polri mau membuka bukti komunikasi elektronik itu, simpulan kita tentang kasus Cirebon tampaknya akan berbalik 180 derajat. Firasat saya mengatakan bukti elektronik itu sudah ada, sangat rinci, tapi disimpan di mana itu yang harus dicari.